Halo, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Pernah nggak sih kalian ngerasa kalau sekarang ini kebenaran itu makin susah dibedain dari kebohongan? Nah, hari ini kita bakal membedah tuntas sebuah topik yang sangat krusial, berdasarkan pemikiran dan analisis dari Dr. Edward Purba. Kita akan bahas soal kebohongan yang diulang-ulang dan gimana kita harus menavigasi era pasca kebenaran ini. Ini bukan cuma teori akademis loh, tapi realitas yang benar-benar menyuapi layar perangkat kita setiap detiknya. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, coba kita dalami kalimat ini. Ada sebuah taktik propaganda jadul yang bilang gini, sebuah kebohongan yang diulang-ulang terus pada akhirnya bakal dipercaya sebagai kebenaran. Terdengar familiar? Coba deh kalian cek media sosial kalian hari ini. Algoritma itu pinter banget. Dia terus-menerus nyuapin kita pesan yang sama, narasi yang sama. Sampai ya tanpa sadar, otak kita mulai mikir, jangan-jangan ini fakta yang valid. Bagian pertama, kita masuk ke era post-truth digital. Jadi gini, kita hidup di realitas digital yang, banjir informasi itu terjadi tiap detik. Dr. Purba menyoroti satu fenomena psikologis yang sebenarnya cukup bahaya di masyarakat kita, namanya illusory truth effect, atau efek ilusi kebenaran. Intinya, ini tuh kecenderungan otak kita buat memperkaya sesuatu cuma karena kita sering dengar aja, sesederhana itu. Di era pasca kebenaran ini, orang tuh udah jarang nanya, ini faktanya bener nggak sih? Mereka lebih sering nanya, ini sesuai nggak ya sama perasaanku? Emosi sekarang punya bobot yang jauh lebih berat dari fakta. Karena kita tiap hari dibombardir sama opini, narasi buatan, dan video-video pendek yang repetitif, kita jadi super rentan. Kita percaya bukan karena ada buktinya, tapi ya karena informasi itu terlalu sering lewat di hadapan kita. Nah, dari psikologi modern, mari kita beralih ke bagian kedua untuk melihat bagaimana ini terhubung ke akar yang lebih dalam, ilusi kebenaran dan dosa. Dr. Purba ngajak kita mundur jauh ke belakang nih untuk lihat akar teologis dari masalah ini. Di Injil Yohanes pasal 8 ayat 44, itu jelas banget dibilang kalau iblis adalah pendusta dan bapa segala dusta. Dosa itu teman-teman jarang banget datang dalam bentuk kejahatan yang vulgar atau terang-terangan, nggak gitu cara kerjanya. Sebaliknya, dosa itu bekerja lewat distorsi kebenaran yang sangat lambat, pelan-pelan, manipulatif, dan pastinya berulang. Ingat narasi ular di Taman Eden kan? Dia nggak langsung menyangkal firman Tuhan secara frontal loh, tapi diputarbalikkan dikit-dikit buat memanipulasi cara berpikir manusia dari dasarnya. Dan ini dengan brilian mengilustrasikan bagaimana pengulangan kebohongan itu secara harafiah bikin hati nurani kita mati rasa. Coba perhatikan baik-baik. Kebencian kalau diulang-ulang terus di ruang publik, pelan-pelan bakal dianggap sebagai keberanian. Korupsi yang dibiarkan terus-menerus pada akhirnya dimaklumi sebagai budaya. Ketidakjujuran pun dengan liciknya dilabeli sebagai strategi yang cerdas. Dosa yang diulang-ulang terus secara kulturel lama-lama ya bakal diterima masyarakat luas sebagai sebuah kenormalan yang baru. Gila ya? Makanya, Rasul Paulus di kitab Roma pasal 12 ayat 2 kasih peringatan yang super keras buat kita. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kenapa kok budi atau pikiran yang jadi sasaran utamanya? Karena Alkitab sejak ribuan tahun lalu tuh udah paham banget kalau pikiran manusia itu sangat elastis. Gampang banget dibentuk sama apa yang kita konsumsi secara konstan. Kehidupan rohani kita, kompas moral kita hari ini, cara kita mandang mana yang benar dan mana yang salah, itu semua sangat dipengaruhi sama media, propaganda, dan algoritma yang kita telan tiap harinya. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, 3 bahaya kebohongan. So, apa jadinya kalau kebohongan ini dibiarin jalan terus tanpa kita cek? Dr. Purba menggarisbawahi 3 bahaya beruntun yang fatal banget. Pertama, hati nurani kita jadi mati. Kayak peringatan di kitab 1 Timotius, manusia bisa kehilangan sensitivitasnya dan nggak lagi ngerasa bersalah waktu bohong. Kedua, hal itu bakal berevolusi jadi budaya sistemik. Waktu sebuah masyarakat ngulang-ngulang hoaks yang sama, itu akan menjelma jadi manipulasi massal. Dan yang ketiga, ini puncaknya. Manusia akhirnya menolak kebenaran Allah. Kerentanan personal kita terhadap disinformasi itu pada akhirnya bakal berujung pada pemberontakan rohani yang benar-benar nyata. Lalu, kita harus gimana dong? Mari kita bahas solusinya di bagian keempat, sikap orang percaya. Di tengah carut-marutnya era pasca kebenaran ini, Dr. Purba menjabarkan 3 tugas proaktif yang harus banget kita jalanin. Pertama, kita harus selalu menguji segala sesuatu. Nggak ada kompromi. Kedua, hiduplah dalam integritas. Kalau bilang iya, ya tetap iya. Tidak, ya tetap tidak. Bahkan sampai keketikan jari di kolom komentar kamu. Dan yang ketiga, isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Kalau dunia aja berani ngulang dusta tiap hari, masa kita nggak mau ngulang kebenaran Tuhan setiap hari?
Gereja itu sama sekali nggak boleh ikutan jadi agen yang nyebarin info tanpa verifikasi, apalagi sampai nyebarin hoaks politik. Jadi, poin paling krusial di sini mengakar pada instruksi tak terbantahkan dari 1 Tesalonika 5 ayat 21. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Tolong, jangan pernah percaya secara buta sama sebuah konten cuma gara-gara, oh ini lagi viral nih. Jangan percaya cuma karena videonya terus-menerus nongol di timeline kamu atau karena di-share sama tokoh terkenal. Melakukan verifikasi itu bukan cuma soal literasi digital loh, tapi ini benar-benar tanggung jawab moral dan rohani kita. Dan ini membawa kita pada klimaks pembahasan kita di bagian kelima, Kristus kebenaran sejati. Di tengah semua kebingungan dunia saat ini, ingatlah satu hal mutlak ini. Suara mayoritas itu bukanlah standar kebenaran. Dan viralitas itu bukan ukuran kebenaran. Mau diulang sampai jutaan kali pun di internet, itu nggak akan pernah bisa ngerubah sebuah kebohongan jadi sebuah realitas. Nah, yang paling luar biasa dari konsep ini adalah kekristenan itu nggak cuma nawarin teori moral tentang pentingnya jujur. Kekristenan menawarkan kebenaran itu sendiri sebagai sebuah pribadi yang hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Di dunia yang isinya penuh manipulasi dan algoritma yang menipu sana-sini, Kristus adalah terangnya. Di tengah lautan propaganda dan kepalsuan ini, Kristus adalah kebenaran sejati yang benar-benar memerdekakan kita dari ilusi mematikan dunia ini. Sebagai penutup, coba deh kita sama-sama renungkan pertanyaan ini. Di dalam kebiasaan digital kita sehari-hari, apakah kita sedang mewarnai dunia ini dengan pikiran Kristus? Ataukah jangan-jangan, tanpa sadar, kita cuma sekedar jadi penggeras suara yang terus mengulang-ulang kegelapan dusta dunia? Mari kita bangun integritas kita, uji setiap informasi yang kita terima, dan jadilah saksi kebenaran yang sejati. Terima kasih sudah bergabung, dan sampai jumpa di pembahasan mendalam kita selanjutnya.